tampil kembali membela merah putih. Dan ini dia line up dari Persija Jakarta. Ya, seperti tadi kita bahas bersama bagaimana mereka menurunkan formasi tanpa 3 pemain terbaiknya. Sehingga Murah Anak menggantikan dari Fabiano di center back. Sementara Gali menggantikan Andri Tani. Dan formasi 4-2-3-1. Formasi yang nampaknya langsung dikeluarkan oleh Iwan Setiawan untuk menyerang. Dan tim tamu Simon McManamy dengan Mitra Kukar. Ya, di sisi lain kita lihat McManamy memiliki pemain-pemain yang sebelumnya cedera tapi kali ini bisa dimainkan ya, seperti Arif Siono yang akan ditempatkan sebagai striker sayap dengan Jajang juga Fadil Sausu dengan 4-3-3. Persiapan terakhir dari wasit Jerry Eli. Proses lagi kick off akan dilakukan dan Mitra sepak bola lagi ya, kick off babak pertama. Mitra Kukar dengan kostum mereka hijau bergaris putih menyerang dari layar kaca Anda sebelah kiri ke kanan. Tim tuan rumah Persija Jakarta, kostum kebanggaan mereka oranye bercelana hitam. Menyerang dari sisi sebelah kanan menuju kiri. Kita lihat Kaneko langsung menguasai bola. Coba keluar dari lini pertahanan Mitra Kukar kali ini. Dirga Lasut, Nemanja Obric, pemain yang sangat menakutkan bagi lini pertahanan Persija Jakarta, terlebih tanpa adanya seorang Fabiano Rosa Beltran. Iya, konsentrasi penuh harus dimiliki oleh Precious khususnya agar lebih berhati-hati menjaga kedalaman karena dia tidak memiliki tandem sejatinya pada sore hari ini. Murah Nanak, pemain yang disiapkan dan diturunkan oleh Iwan Setiawan untuk menggantikan posisi dari Fabiano Rosa Beltran. Memang belum memiliki pengalaman yang cukup, namun speed yang mumpuni dimiliki oleh pemain yang satu ini, Bung UK, sehingga bisa menutupi kelemahan mungkin yang dimiliki oleh Precious. Ya, itulah yang diharapkan oleh Coach Iwan, agar ia bisa mengimbangi konsentrasi dari Precious di lini pertahanan untuk mengawal pertahanan Persija dengan lebih fokus. Bambang Pamungkas mencoba melebar tadi kepada Ramdhani Lestaluhu, dapat dipotong oleh Isnan Ali. Break yang cukup berbahaya bagi Mitra Kukar, bola belum meninggalkan lapangan. Isnan Ali lempar ke dalam. Jajang Mulyana langsung arahkan bola menuju gawang dari Galih Sudaryono, namun belum bisa membuat repot jaga gawang yang satu ini. Dan Simon McManamy kita lihat langsung membakar semangat anak asuhnya. Ya, sebuah respon yang terlalu spekulatif tadi dari Jajang, melakukan syuting dari situasi yang tidak ideal. Arif Siono melakukan ekspansi masuk menuju daerah pertahanan dan harus langsung dilanggar nampaknya oleh Amar Zuki. Setelah kembali dari cedera, nampaknya Arif Siono ingin memberikan penampilan terbaik tentunya bagi tim Mitra Kukar. Dan ankle tadi nampaknya sepertinya tidak mengalami kontak, tapi iya betul sekali dia memang terpleset dan sepertinya ini menjadi cedera yang mengkhawatirkan. Pertandingan baru saja masuk ke menit ketiga. Iya. Itu menjadi sesuatu yang tidak lucu kalau pemain yang baru saja sembuh dari cedera kemudian ternyata dia sudah bangkit. Pemandangan yang cukup melegakan bagi Midman tentunya melihat Arif Siono, pemain yang sangat diandalkan namun memiliki beberapa masalah dengan cedera pada musim ini sehingga belum bisa menampilkan penampilan terbaiknya tentunya. Nemanja Obric, inilah dia salah satu keunggulan dari Nemanja Obric melalui set piece dari posisi sentral. Nemanja Obric belum bisa melewati pagar hidup yang dibangun oleh Galih tadi. Ramdhani Lestaluhu, break bagi Persija Jakarta, coba melewati kawalan dari Kaneko tadi, Pedro Javier. Ya, cukup fokus kita lihat bagaimana para pemain Mitra untuk menjaga ball position. Ketika mereka kehilangan bola juga transisi yang dilakukan juga cukup baik. Ya. Leo pada Murah Nanak, partai yang sangat penting tentunya bagi seorang Murah Nanak. Pemain yang terakhir tampaknya tampil di Stadion Mandala Krida dan ini mungkin juga salah satu debut utamanya bagi seorang Murah Nanak, tampil di ribuan atau di hadapan ribuan supporter Jakmania tentunya. Dan kesempatan memang bagi Murah untuk menunjukkan potensi terbaiknya ketika Fabiano tidak bisa main. Inilah kesempatan bagi dia untuk menampilkan kelasnya. Baik sekali, Amar Zuki melewati Pierre Yangka dengan sangat mudah tadi dan hampir saja sebuah kemelut coba diciptakan oleh Amar Zuki melalui umpan yang cukup terarah tadi. Beruntung masih dibaca oleh Hamka Hamzah nampaknya. Menarik sekali bagaimana manuver Amar Zuki mampu melewati pemain yang sangat berpengalaman seperti Pierre Yangka dan dia mampu memberikan crossing yang saya kira cukup berbahaya jika tidak langsung dipotong. Maka di sana ada Bambang Pamungkas yang siap untuk mengkonversinya menjadi gol. Dan kejutan awal Buyuke dari seorang Amar Zuki, pemain serba bisa yang dapat ditempatkan di posisi gelandang, back maupun di wing kanan tadi. Octavianus kali ini sepak pojok Persija Jakarta. Diamankan oleh Isnan Ali nampaknya. Kembali datang serangan secara bergelombang Persija Jakarta. Cukup terbebas kali ini. Octavianus
mengancam dan terjatuh tepat di kotak penalti tadi. Jerry Eli melambangkan tanda play on nampaknya. Baik sekali Jajang Mulyana. Balance yang begitu baik dimiliki oleh Jajang dan hampir saja melibatkan Arief Suyono. Kita lihat bagaimana akselerasi dan juga ataupun penetrasi dari Jajang cukup merepotkan. Ketika Mitra melakukan counter, Jajang dengan kecepatannya bisa mampu masuk ke kotak penalti. Ini yang saya kira harus diwaspadai oleh Persija. Ya. Mereka tidak bisa dengan leluasa asik menyerang tanpa menjaga keseimbangan di pertahanan. Isnan Ali atau Hamka Hamzah tadi langsung ke depan. Tidak terarah dengan baik umpan dari Hamka Hamzah. Masih cukup nyaman. Lini pertahanan Persija Jakarta belum mendapatkan ancaman berarti dari Mitra Kukar yang nampaknya tampil sedikit berhati-hati tentunya. Pedro Javier Vasquez. Kontrol yang sangat baik, kembali melibatkan Amar Zuki dalam penyerangan Persija Jakarta. Dua pemain berada di posisi yang sama. Pedro Javier kali ini sayang sekali tidak bisa memberikan umpan kepada Ramdhani Lestaluhu yang dalam posisi yang cukup baik tadi. Ya, kita lihat dalam dua momen bagaimana sektor kiri pertahanan dari Mitra sudah kecolongan. Ini yang saya kira menjadi sinyal bagi Persija untuk terus melakukan serangan-serangan dari sektor sayap. Dan nampaknya hilangnya Fabiano Rosa Beltran sedikit banyak mempengaruhi posisi daripada dua central defender dalam mengambil atau mengantisipasi set piece. Kita lihat sepak pojok dan sebuah peluang tadi masih dapat diamankan oleh lini pertahanan dari Mitra Kukar. Bola dibuang oleh Arief Suyono. Ancaman udara dari Fabiano Rosa Beltran yang acap kali memberikan begitu banyak warning sign apabila terjadi di sepak pojok bagi Persija nampaknya akan tidak terlihat pada sore hari ini. Betul, ini yang mungkin sedikit mengurangi ancaman ya ataupun rasa was-was di pertahanan Mitra karena kalau Fabiano dan juga Precious berada dalam situasi seperti tadi, ini lebih memberikan sedikit kekhawatiran bagi Mitra. Kaneko, pemain Jepang yang langsung menjadi andalan di lini kanan pertahanan dari Mitra Kukar setelah pindah dari klub Liga Singapura Tampines Rovers. Pemain veteran Leo yang nampaknya tidak pernah tergantikan di starting lineup Persija. Peluang tentunya bagi Ismet Sofyan untuk kali pertama melakukan delivery menuju kotak penalti dari Mitra Kukar. Ancaman udara tentunya dari Bambang Pamungkas yang nampaknya dikawal oleh rekan lamanya Isnan Ali. Ya, kemenangan sangat menarik memang melihat juga dua pemain senior ini. Sudah dilakukan oleh Ismet Sofyan dan Precious berada di sana. Kembali peluang jatuh pada Ramdhani Lestaluhu. Tembakan langsung jarak jauh yang sangat terukur tadi dari Ramdhani. Sayang sekali. Sebuah penyelamatan gemilang masih dapat dipertunjukkan oleh Joyce tadi. Ya, sebuah visi yang diperlihatkan sangat baik sekali dari Ramdhani. Kita lihat bagaimana dia tanpa lagi melihat gawang dan langsung melakukan shooting dengan harapan terjadi rebound di sana. Tapi Joyce Sorangan juga bermain sangat baik, melakukan tips ball tadi. Kembali sepak pojok Ismet Sofyan. Masih dapat dibuang tadi dan diamankan oleh Joyce Sorongan. Penjaga gawang yang nampaknya mendapatkan nyawa keduanya di Mitra Kukar. Betul sekali, menggantikan posisi Hendro Kartiko. Dan kali ini menjadi starter ataupun kiper andalan bahkan untuk melakukan penyelamatan di beberapa laga penting bagi Mitra. Ya. Dan Persija tampak sekali di awal ini memanfaatkan setiap situasi dead ball untuk bisa membuka peluang mencetak gol. Kita lihat bagaimana tadi sebuah tendangan rebound dari Ramdhani Lestaluhu. Luar biasa memang penampilan dari penjaga gawang Joyce Sorongan yang acap kali menjadi pahlawan bagi tim Mitra Kukar. Terutama kita ingat ketika dalam derby Borneo menghadapi Persisam Samarinda. Penampilan yang gemilang dan juga memblok penalti dari Serjan Lopicic. Menjadikannya sebagai salah seorang pahlawan bagi tim Mitra Kukar. Arief Suyono kali ini bagi Mitra Kukar. Kerjasama dengan Bustonmi yang kurang sempurna tadi. Dipotong oleh Octavianus. Robertino Puliara. Belum terlalu banyak terlibat Robertino Puliara dalam penyerangan Persija. Tentunya salah seorang pemain yang sangat penting bagi Persija untuk meraih 3 poin dan harus tampil dalam keadaan prima. Amar Zuki. Murah Nanak. Balikan bola kepada Ismet Sofyan kali ini. Persija Jakarta coba merangkai serangan yang lagi-lagi dipotong dan diantisipasi dengan baik oleh Hamka Hamzah. Hamka Hamzah lagi-lagi central defender yang cukup produktif, sudah menciptakan 3 gol sepanjang musim ini. Ya, dan memainkan
memainkan peran penting sebagai kapten. Dirga Lasut. Terlihat begitu sabar Mitra Kukar, tidak terburu-buru untuk langsung memberikan bola menuju lini depan dari Mitra Kukar. Dan langsung mengancam pertahanan, mereka mencoba memainkan bola dulu, membuka ruang, kita lihat Bung Yuki. Iya, sepertinya kedua tim memainkan gaya yang sama, bermain one two, pass to pass. Dan berusaha untuk mempertahankan bola selama mungkin untuk menguasai posisi. Adil Sausu, Nemanja Obric melebar kali ini, masih dapat diantisipasi dengan baik. Untuk kali kedua kita lihat Octavianus, salah satu penampil terbaik bagi Persija di musim ini, dan sayang sekali lepas dari kendali Robertino Puliara tadi. Kembali Nemanja Obric bagi Mitra Kukar, mantan pemain Red Star Belgrade. Fadil Sausu pendek kepada Jajang Mulyana, coba menguasai ball possession dan tidak memberikan kesempatan bagi Persija untuk mengambil bola. Kita lihat para pemain Mitra Kukar memenuhi lini tengah lapangan dengan begitu banyak pemain bertahan dan juga pemain tengah. Kita lihat bagaimana tadi sebuah kelengahan dari Leo Saputra dalam mengantisipasi umpan diagonal dari Mitra yang hampir saja bisa dikuasai oleh Arif Siono sebelum akhirnya Leo melakukan clearance tadi. Ya. Jangan dianggap remeh karena kita tahu Arif Siono memiliki umpan-umpan yang sangat berbahaya jika sudah masuk dalam kotak penalti. Kesempatan kali bagi Mitra Kukar dari set piece sepak pojok tentunya. Ahmad Bustomi akan melakukan sepak pojok, baik sekali kita lihat, dan mengancam pertahanan. Fadil Sausu, tembakan langsung tadi, belum bisa diarahkan menuju gawang dari Gali. Sebuah upaya dari Fadil Sausu. Jawabannya yang juga sepantasnya diberikan oleh Mitra, melihat mereka juga memiliki pemain-pemain yang punya tendangan-tendangan maupun juga eksekusi-eksekusi yang berbeda dalam situasi bola-bola mati seperti ini. Pierre Yanka, center back berpengalaman yang memang sangat dibutuhkan oleh Mitra Kukar dalam partai penting seperti ini, dan tentunya pengalaman dia setelah membela Persija Jakarta sedikit banyak dapat dimanfaatkan oleh Simon McManamy untuk mengetahui kelemahan yang dimiliki oleh Persija Jakarta. Robertino Puliara kali ini dibayang-bayangi dengan ketat oleh Nemanja Obric, dan lagi sebuah bola in behind tadi yang cukup cermat namun dapat diantisipasi oleh Joyce. Obric, Dirga Lasut ke belakang, kembali kepada Pierre Yanka yang cukup terkejut tadi menerima bola dari Dirga. Precious, Amarzuki kembali. Duel cukup menarik nampaknya dengan Ahmad Bustomi di sana. Umpan langsung jauh ke depan. Ada Kaneko di sana yang selalu mengawal ketat Octavianus. Baik sekali sebuah kombinasi. Pedro Javier Vazquez, tembakan langsung lemah dan tidak terarah tadi. Sedikit terburu-buru nampaknya Pedro Javier. Ya, sebuah kesempatan sebetulnya dimiliki oleh Persija, permainan kombinasi tadi. Bambang memberikan umpan flick yang cukup baik. Ya. Namun Pedro terlalu cepat memutuskan melakukan syuting dari jarak yang terlalu jauh. Maka hilanglah sebuah peluang yang sebetulnya bisa diciptakan lebih baik. Joyce Sorongan, penjaga gawang veteran yang sudah berumur 36 tahun, namun tetap menjadi kepercayaan dari Simon McManamy setelah Hendro Kartiko mengalami beberapa penampilan buruk. Dan Precious kali ini balik pada Ismet Sofyan, sebuah long ball langsung ditujukan ke jantung pertahanan dari Mitra Kukar. Mudah saja dikuasai oleh Kaneko tadi. Arif Siono coba melewati Leo Saputra. Pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Arif Siono. Ya, sejauh ini 14 menit berlalu dan nampaknya Simon McManamy adalah pelatih yang lebih puas dibandingkan dengan Iwan Setiawan, di mana timnya tampil cukup baik, dapat memegang ball possession dengan nyaman.
di stadion yang begitu angker sebetulnya, Gelora Bung Karno. Marzuki kali ini kembalikan kepada Ismet Sofyan. Ramdhani Lestaluhu. Cukup baik interplay dan kerjasama antar lini dari Persija Jakarta. Robertino tadi sayang sekali kembali dapat dipotong. Direbut kembali oleh Persija Jakarta. Kali ini Ramdhani melebar kepada Leo. First touch yang kurang baik tadi dilakukan oleh Leo, sehingga dapat dimanfaatkan oleh Arif Suyono untuk melakukan tackling. Ini benar-benar menjadi sebuah pertandingan possession ya. Iya. Possession game, kedua kesebelasan berusaha untuk mengkeep bola selama mungkin ketika mereka mendapat kesempatan. Kemudian yang membedakan barangkali Persija lebih banyak mengupas dari sektor sayap sebelah kiri pertahanan Mitra. Iya. Bagaimana Fabiano? Betul sekali, Fabiano Rosa Beltran yang hanya bisa menyaksikan laga teman-temannya dari tribun penonton. Dan inilah dia keadaan di Royal Box, dan ada rekan kita di sana, Fenar Huta Barat nampaknya yang sedang menyaksikan juga di stadion GBK. Coach Iwan Setiawan yang selalu berpatroli dan sebuah kiriman umpan yang cukup berbahaya lagi-lagi. Oh, gapaian yang cukup penting dilakukan oleh Joyce Sorongan tadi. Pierre Yangka kali ini, sebuah serangan balik cepat coba dibangun oleh Mitra Kukar melalui kaki Nemanja Obrich. Melebar kepada Ahmad Bustomi. Kembalikan kepada Arif Suyono. Malang connection yang dimiliki oleh Mitra Kukar. Dirga Lasut. Cukup menarik melihat seorang Isnan Ali nampaknya melepaskan tembakan kencang tadi. Deflected dan berakibat sepak pojok bagi Mitra Kukar. Kalau kita lihat bagaimana mereka bermain ya dalam memberikan umpan-umpan diagonal lebih banyak kepada Arif Suyono dibanding ke Fadli Sausu. Sementara di Persija justru mereka lebih banyak berikan kupasan dari sektor kiri pertahanan ataupun lewat jalur Ismet Sofyan. Sepertinya memang Mitra sengaja menghindari benturan langsung dengan Ismet Sofyan. Ya. Dan kembali ancaman bagi gawang Galih. Coba diberikan melalui sepak pojok sama McManamy memberikan instruksi. Sudah dilakukan dan tuang bagi Jajang Mulyana tadi. Sebuah heading yang lagi-lagi diberikan kebebasan kepada Jajang. Akurasi yang sangat brilian ditujukan oleh Ahmad Bustomi tadi. Ya, dengan tinggi badannya yang mumpuni memang ini menjadi sebuah keunggulan bagi Jajang untuk bisa kita lihat melakukan heading di muka gawang lawan. Tendangan yang juga terukur menjadi keunggulan lain bagi Mitra Kukar terhadap ataupun pada diri Ahmad Bustomi. Sebuah peluang bagi Octavianus tadi dapat terbaca lagi-lagi dari penampilan gemilang seorang Hamka Hamzah. Tidak sempurna tadi maksud dari Robertino Puliara memberikan ancaman bagi lini pertahanan dari Mitra Kukar. Tidak seperti biasanya, Bung Yuki, kita lihat penampilan dari Robertino nampak kurang percaya diri pada sore hari ini. Ya, saya kira dia masih butuh beberapa menit lagi barangkali untuk bisa mengambil kontrol. Bench dari Mitra Kukar, ada Dito, ada juga Markus Bent di sana, Hendro dan juga Zulham Zamrun. Luar biasa memang bench penuh bintang yang dimiliki oleh Mitra Kukar, salah satu bench termahal mungkin di Indonesia Super League. Setuju Adi, saya kira memang tim ini di set up untuk menjadi juara pada awalnya dengan memanggil ataupun merekrut pemain-pemain berlabel pemain nasional. Dirga Lasut menjalankan tugasnya dengan baik hingga menit ke-18, menjaga kedalaman tim dan mengawasi setiap pergerakan dari para pemain Persija yang ingin masuk ke daerah pertahanan Mitra Kukar. Dan inilah dia, memang ciri dan juga kunci permainan dari seorang Dirga Lasut yang selalu disiplin. Ya, saya kira memang mereka sekarang adu kuat di lini tengah ya. Bagaimana mereka berusaha keras untuk mengambil alih permainan melalui sektor tengah mereka. Kemudian memainkan one to pass dan bola-bola diagonal. Kita lihat. Hamka Hamzah. Arif Suyono kuasai bola dengan baik tadi. Melewati mungkin 2 atau 3 kawalan dari pemain Persija dan kembali Fadil Sausu. Tembakan jarak jauh lagi-lagi. Inilah dia.
Kelihayan dari seorang Fadil Sausu melihat adanya celah tadi untuk lakukan tembakan jarak jauh. Cukup terbebas begitu. Iya, betul sekali. Inisiatif yang sangat baik karena Fadil Sausu sebetulnya kan ditugaskan di sektor kiri. Ketika serangan banyak dilakukan di sektor kanan, maka Fadil masuk ke dalam untuk mendapatkan space, menarik perhatian para pemain Persija untuk menjaga rekan yang lain sehingga ia terbebas dari pengawalan. Saya kira cukup cerdik ya, McManamy sejauh ini bisa memainkan taktiknya. Langkah awal yang begitu sempurna ditujukan pelatih asal Inggris ini Simon McManamy yang nampaknya memenangi duel di 20 menit awal, di mana inisiatif permainan justru dipegang oleh timnya dan ini sangat jarang sekali terjadi di Gelora Bung Karno. Acap kali tim-tim datang ke stadion ini hanya bermain defensif dan tidak kebobolan, namun kita lihat kecerdikan dari Simon memanfaatkan begitu banyak celah di lini tengah. Dan nampaknya Mitra Kukar tampil lebih prima di awal babak pertama ini. Betul. Kita masih menunggu konsistensinya di sejauh mana mereka bisa bermain konsisten. Karena bisa saja dalam situasi break fast seperti ini ataupun fast break di mana terjadi dead ball, Persija membuat gol, situasi bisa kemudian berubah. Sekali. Dan lagi-lagi peluang set piece Ismet Sofyan menuju tiang jauh, Pedro Javier Vazquez yang dituju. Belum bisa mengarahkan bola menuju posisi sentral di mana Bambang Pamungkas berada tadi. Upaya dari Ismet dan juga Pedro Javier Vazquez baru menciptakan 2 gol sepanjang musim. Pedro Javier tentunya jauh dari apa yang diharapkan oleh manajemen Persija, namun permainannya sebenarnya cukup menjanjikan. Berduel di udara tadi Ismet dengan Jajang Mulyana, sebuah mismatch tentunya apabila Ismet diharapkan untuk memarking seorang Jajang Mulyana. Lasut, Kaneko kali ini sisi sebelah kanan Arif Suyono yang nampaknya menjadi motor penggerak utama untuk mencoba membongkar pertahanan yang coba digalang oleh Leo Saputra dan kawan-kawan. Precious pendek kepada Amar Zuki, mendapatkan tekanan dari Jajang. Kita lihat Precious, Octavianus kali ini dihadang secara ilegal oleh Nemanja Obrić tadi. Ya, Obrić juga belum terlihat sebetulnya secara potensi terbaiknya pada laga ini. Kita lebih melihat peran ataupun kontribusi yang lebih menonjol dari Ahmad Bustomi dan juga Dirga Lasut. Kita lihat kartu kuning karena Obrić memakai kalung. Iya, nampaknya perhiasan yang masih dikenakan oleh Obrić juga menjadi kendala bagi wasit Jerry Eli. Iya. Sebetulnya hal ini juga tidak akan terjadi jika wasit ketika sebelum pertandingan memperhatikan secara detail ya. Amar Zuki kali ini Persija Jakarta kembali sebuah lob ball, Pedro Javier yang dituju. Offside terlalu jauh nampaknya seorang Pedro Javier Vazquez. Harus men-timing run-nya dengan lebih baik. Kita lihat Pedro Javier. Ya, jelas tipis sekali. Memang kepala dari Pedro sudah mendahului badan ataupun bagian terakhir dari lini pertahanan Mitra. Free kick dieksekusi oleh Hamka Hamzah. Fadil Sausu. Amar Zuki kali ini memegang peranan yang sangat penting bagi Persija Jakarta dan saya pikir salah satu musim terbaik yang dimainkan oleh Amar Zuki pada musim ini. Tampil acap kali sebagai pemain pengganti namun menjadi pemain yang sangat penting apabila sudah dimainkan oleh Iwan Setiawan. Dan sangat berhak saya pikir untuk menempatkan satu posisi di starting lineup bagi Persija pada partai penting sore hari ini. Dan Pedro Javier Vazquez coba melewati pengawalan dari 3 pemain Mitra Kukar, melibatkan Leo kali ini. Sebuah crossing dari Leo, Bambang Pamungkas dari 7, sedikit terlalu panjang tadi. Umpan yang dilepaskan oleh Leo Saputra. Kita lihat lagi-lagi Amar Zuki berada di seluruh jangkauan lapangan. Bustomi, Fadil Sausu. Oh, gagal tadi diintercept oleh Ismet Sofyan. Jajang kali ini peluang penyerangan dari Mitra Kukar. Cukup berbahaya Arif Suyono. Reverse pass kepada Jajang Mulyana.
Sedikit terlalu panjang tadi umpan dari Arif Suyono. Namun Ya. kita lihat lagi-lagi sangat menjanjikan build Betul. up penyerangan dari Mitra Kukar. Ya, tata serang yang dirangkai oleh para pemain Mitra sangat terukur sekali. Bagaimana tadi mereka bermain dari satu lini ke lini yang lain. Iya. Dan kombinasi di kotak penaltinya juga sangat baik. Pedro Javier Vasquez kembali kepada Robertino Puliara. Amarzuki lagi-lagi. Murah Nanak harus maju ke depan memberikan umpan tadi, sebuah chop ball yang masih dapat dibaca dengan baik oleh ini pertahanan Mitra Kukar. Robertino Puliara, Bambang Pamungkas. Oh, cukup terbuka kali ini peluang bagi Octavianus. Lagi-lagi defending yang sangat cermat dari Hamka Hamzah. Luar biasa penampilan Hamka pada sore hari ini. Ketika dibutuhkan oleh Mitra Kukar untuk tampil dengan baik, kita lihat penampilan Hamka Hamzah tidak pernah mengecewakan. Iya. Kita lihat memang hampir setiap lini dari Mitra sangat firm ya dalam bermain. Iya. Mereka sangat disiplin, kemudian terorganisasi. Sehingga mereka menikmati permainan dengan sesuai pola yang diterapkan oleh McManamy. Kita lihat sangat percaya diri. Karena Persija pun tidak memberikan pressure yang berat. Ya. Kita lihat, tidak ada pressure yang berat. Persija lebih banyak memainkan zona, menunggu di daerah pertahanan. Kita lihat, Leo juga sekarang lebih banyak menjaga kedalaman karena Arif Siono sering sekali merongrong dari sektor kanan. Namun tentunya Mitra harus sangat berhati-hati karena penyerang andalan mereka ataupun penyerang dalam Persija, Bambang Pamungkas dan Pedro Javier bisa dengan cepat merubah keadaan ini menjadi sebuah hal yang menguntungkan bagi Persija apabila gagal para pemain Mitra Kukar untuk mengonversi banyaknya possession mereka menjadi sebuah gol. Satu saja serangan akan menjadi ancaman tentunya bagi lini pertahanan dari Mitra Kukar yang nampaknya sangat asik untuk melakukan penyerangan. Dan memang satu hal yang dibutuhkan Persija saat ini adalah bagaimana menciptakan gol lebih dulu sehingga memecahkan semua mindset serangan yang sudah dikuasai oleh Mitra sejauh ini. Ya. Dan itu sayangnya memang belum terlihat ada tanda-tanda mereka memiliki kesempatan bisa membuka peluang di kotak penalti. Karena selalu saja alur bola tersendat di lini tengah dengan permainan yang sangat gigih dari para gelandang Mitra. Kita lihat Kaneko juga bermain sangat disiplin sehingga Octavianus tidak begitu leluasa untuk bisa mengiris di sektor kiri. Pelanggar tadi oleh Seiji Kaneko terhadap Octavianus. Dan lagi kesempatan bagi Persija datang dari set piece tentunya sudah kali keempat. Ya. Kesempatan Persija untuk mengirimkan bola menuju kotak penalti Murah Nanak kali ini. Kembali menuju far post Pedro Javier Vasquez baik sekali tadi. Sebuah header dari Pedro Javier maksudnya mungkin ditujukan kepada Bambang Pamungkas, namun lagi-lagi belum bisa merepotkan Joy Sorongan di gawang Mitra Kukar. Fadil Sausu. Bustomi. Kembali sebuah bola in behind kepada Fadil Sausu cukup berbahaya. Fadil Sausu. Kembali tembakan dari Fadil Sausu tadi. Belum bisa diarahkan menuju gawang dari Galih yang mengawal gawang dari Persija Jakarta. Ya, sebuah kesempatan tadi ada sedikit kesalahan antisipasi dari lini pertahanan Persija sehingga Fadil Sausu mendapatkan space. Namun juga sayangnya Fadil terlalu terburu-buru untuk melakukan eksekusi langsung dari jarak yang tidak ideal. Sebuah clearance yang tidak sempurna dari Galih tadi. Kembali jatuh bola di penguasaan para pemain Naga Mekes Mitra Kukar. Dirga Lasut. Inilah dia mungkin salah satu strategi jitu yang diturunkan oleh Simon McManamy, menurunkan bersamaan seorang Dirga dan juga Ahmad Bustomi sehingga mereka benar-benar menguasai lini tengah pada sore hari ini. Hamka Hamzah, Arif Suyono baik sekali tadi, luar biasa gaya Spartan dari Arif Suyono dan kali ini melibatkan Kaneko. Serangan bagi Mitra Kukar dari wing sebelah kanan, bola dikirimkan menuju posisi sentral. Nemanja Obrich. Tembakan langsung Obrich tadi beruntung masih dapat dihalau oleh para pemain bertahan dari Persija sehingga belum mengancam gawang dari Galih. Ya, sekarang pun terlihat Kaneko sudah mulai berani membantu serangan dari sektor sayap. Ya. Ketika Arif Siono
masuk ke dalam, maka Kaneko yang melebar keluar. Ada sedikit ruang bagi Persija kali ini. Oh, hampir saja tadi bounce yang menipu Hamka Hamzah. Pierre Yanka. Nemanja Obric. Melihat pergerakan lagi-lagi dari seorang Arif Suyono. Kembalikan bola kepada Nemanja Obric kembali yang sekarang harus berduel dengan Leo. Sebuah crossing yang cukup sempurna dari Obric tadi. Masih dibaca oleh Murah Nanak. Robertino Puliara. Kita lihat luar biasa pressure yang begitu tinggi diterapkan para pemain Mitra Kukar. Sangat menyulitkan pemain Persija untuk keluar dari daerah bertahan mereka. Lagi luar biasa Dirga Lasut. Arif Suyono kali ini. Nemanja Obric. Sebuah tembakan langsung tadi dari Obric maksudnya. Terlalu mudah bagi Gali Sudaryono tentunya. Ya, sangat baik sekali ya bagaimana Mitra bisa memblokir upaya dari Persija keluar dari tekanan. Ya. Dan mereka kemudian balik melakukan tekanan. Amar Zuki kali ini Persija Jakarta masih kesulitan untuk membangun dan merangkai serangan yang bisa merepotkan pertahanan dari Mitra. Ramdhani Lestaluhu. Peluang Bambang Pamungkas. Sepakan kaki kiri dari Bambang tadi yang nampaknya belum sempurna. Ya, sayang sekali beberapa kesempatan sebetulnya yang sebelumnya Pedro, sekarang Bambang ya. Dalam situasi yang mestinya dia bisa melakukan syuting dengan kekuatan kerasnya, kaki kerasnya kita lihat, namun masih saja melenceng. Dan jelas Bung Yuki, kita melihat bahwa Persija harus lebih banyak melibatkan Ramdhani Lestaluhu dan juga Robertino Puliar dalam setiap penyerangan mereka, karena dua pemain ini nampaknya menjadi kunci untuk merepotkan lini pertahanan yang digalang oleh Hamka Hamzah. Dan lagi kita lihat Ramdhani Lestaluhu. Ya, Ramdhani harus lebih berani masuk ke dalam, melakukan manuver karena memiliki kemampuan dan juga kemampuan individu dan juga kecepatannya yang cukup mumpuni. Karena kalau bermain textbook ball position, mereka kalah dalam organisasi dengan Mitra. Oh, baru saja terjadi misunderstanding tadi antara Dirga dan juga Kaneko. Ramdhani Lestaluhu kali ini cukup baik. Ball skill dari Ramdhani coba dikembalikan tadi oleh Robertino Puliara. Umpan dari Ramdhani namun dapat diantisipasi lagi-lagi oleh pertahanan dari Mitra Kukar. Ismet Sofyan kali ini. Octavianus coba menauti Isnan Ali dan kali ini dibalikan kalau Octavianus, dan sebuah tackling tadi cukup keras oleh Pierre Yanka dan inlah dia. Sebuah keputusan penalti nampaknya diberikan oleh Jerry Eli. Keputusan yang sangat cepat diambil oleh Jerry Ali tadi ketika melihat pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh Pierre Yanka, mengambil standing foot dari Octavianus nampaknya. Ya, terlepas dari apapun situasi yang terjadi sebenarnya memang Pierre Yanka agak keteteran ya. Beberapa kali dia selalu terlambat melakukan cover. Kita lihat, iya, kaki Pierre Yanka memang masuk untuk menghalangi laju dari Octavianus. Ya, dan jelas ini nampaknya sebuah penalti yang tidak bisa dipungkiri lagi karena Pierre Yanka tadi mengambil standing foot dari Octavianus dalam gerakan menyapu tadi. Tidak ada opsi lain bagi Jerry Eli tentunya. Sebuah sepakan penalti dihadiahkan kepada Persija Jakarta. Dan inilah dia petaka yang mungkin saja terjadi, begitu asik memegang kendali permainan dan melakukan penyerangan-penyerangan, satu saja serangan yang cukup berbahaya mengakibatkan penalti. Sempat tadi kita ulas memang Adi bahwa Persija lebih fokus menyerang dari sektor kanan. Iya. Dan berkali-kali sepertinya mereka keteteran. Kita lihat Pierre Yanka dalam beberapa kesempatan selalu gagal melakukan cover, kalah cepat dari pemain-pemain sayap Persija. Cywar dan juga Mind Games tampaknya dimainkan oleh para pemain nasional Bustomi dan juga Hamka yang tahu betul kemampuan Bambang Pamungkas menembak penalti. Hamka masih melakukan protes, kita lihat. Ya. Suatu momen yang sangat penting di partai besar sore hari ini tentunya. Mampukah Bambang Pamungkas membuat Persija Jakarta unggul di menit ke-34? Waktu yang krusial tentunya 10 menit sebelum partai ini berakhir di babak pertama. Dan kita tahu Joy Sorongan memiliki kemampuan yang sangat baik dan sangat mumpuni untuk membaca arah tembakan penalti. Dan tentunya dia sudah membaca video dan juga melakukan pembelajaran tersendiri mengenai tembakan yang coba dilakukan oleh Bambang Pamungkas. Kita lihat. Sangat fokus
dua pemain terutama juga eksekutor Persija sudah dilakukan kali ini. Bambang Pamungkas baik sekali dan sangat tenang. Inilah dia gol pembuka bagi Persija Jakarta pada partai besar sore hari ini, melegakan tentunya bagi Iwan Setiawan. 1-0 keunggulan bagi Persija Jakarta. Ya, praktis jarang sekali kita melihat Bambang gagal dalam melakukan eksekusi penalti. Ya. Kelebihan Bambang dalam melakukan eksekusi adalah dia tidak menentukan arah bola sebelum ayunan kaki terakhirnya. Karena saat bersamaan dia melihat pergerakan penjaga gawang. Betul. Sehingga dia bisa saja dalam waktu sepersekian detik dia melihat kemana bola harus dikirimnya. Ketika Joyce dalam ayunan terakhir kaki Bambang bergerak ke kanan, maka dia mengirimkan bola ke kiri. Kita lihat. Sangat tenang, sangat Ya. dingin dengan finishing side foot tadi. Melihat pergerakan Joyce Sorongan yang menuju ke tiang sebelah kanan gawangnya tadi. Dan dengan sangat tenang Persija Jakarta unggul 1-0 melalui kaki Bambang Pamungkas. Dan kali ini dia bersenyum bahagia setelah sempat agak sedikit tertekan di laga sebelumnya melawan Persisam. Ya, cukup menarik melihat Iwan Setiawan yang nampaknya sudah melepaskan baju kokonya dan menggantinya dengan jaket Persija Jakarta kali ini. Penampilan yang cukup baru dan nampaknya dipersiapkan oleh Iwan Setiawan khusus untuk partai kali ini. Mudah-mudahan ini mungkin menjadi peruntungan baru bagi Iya. Iwan Setiawan untuk mengakhiri hasil yang kurang begitu positif di 3 laga sebelumnya. Sangat kita nantikan tentunya respons apa yang akan dikeluarkan oleh Simon McManamy dan juga Mitra Kukar setelah terlebih dahulu justru tertinggal melalui kaki dari Bambang Pamungkas dari titik putih tadi. Murah anak. Tersisa 9 menit di waktu normal babak pertama. Kembali sebuah long ball yang tidak terarah tadi. Lebih dekat kepada penjaga gawang Joyce Sorongan. Kaneko kali ini. Dirga Lasut. Salah pengertian lagi-lagi antara Arif Siono dengan Kaneko. Ini dia. Pierre Yangka. Central defender Mitra Kukar tadi yang melanggar pergerakan dari Octavianus. Kecepatan dari Octavianus dan juga Ramdhani acap kali memang merepotkan lini pertahanan dari Mitra Kukar. Robertino Puliara. Crossing Robertino tadi terbaca oleh Pierre Yangka. Oh, pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Arif Siono tadi. Ataupun sebaliknya nampaknya Arif yang dilanggar oleh Leo Saputra. Nemanja Obric coba memberikan efek terhadap penyerangan dari Mitra Kukar. Harus kembali ke belakang Ahmad Bustomi. Jajang Mulyana kembali kepada Obric, terbaca lagi-lagi dengan mudah oleh Amar Zulki. Serangan kilat lagi-lagi coba diberikan menuju sektor yang memang dikawal oleh Pierre Yangka. Istanali, Bustomi, Fadil Sausu, Dirga Lasut. Bustomi kembali kepada Fadil Sausu. Jajang Mulyana yang harus bermain sedikit melebar kali ini. Mencoba mencari pergerakan dari Isnan yang dapat dengan mudah lagi-lagi dipotong oleh Octavianus. Ya, kita lihat menarik sekali pergerakan Octavianus ya. Evolusi movingnya terlihat ketika bola Mitra berusaha untuk mengembangkan serangan dari sektor kiri. Kemudian Octavianus yang biasa sebelumnya bermain di kanan juga ikut bergerak ke sektor Ismet di mana berada untuk melakukan cover. Ini benar-benar tactical game ya, di mana kedua pelatih harus betul-betul pandai-pandai menempatkan posisi para pemainnya. Betul sekali. Dan perang taktik ini memang sudah terlihat dari sejak kick off tadi, di mana McManamy langsung memainkan 5 pemain gelandang atau pemain lini tengah untuk mencoba menghentikan daya kreativitas dan juga daya gedor dari Persija. Sejauh ini memang cukup berhasil, namun satu kesalahan tadi di lini pertahanan mengakibatkan tembakan penalti bagi Persija Jakarta. Arif Siono harus kembali ke belakang kepada Joyce Sorongan. Pelatih Simon McManamy juga mengatakan bahwa kali ini timnya akan menghadapi tur neraka menurut dia, karena harus menghadapi Persija dan juga Sriwijaya FC di 2 partai yang sangat penting tentunya bagi mereka untuk setidaknya masuk ke posisi 3 besar. Baik sekali umpan diagonal tadi dari Luar biasa tadi umpan dari Obric nampaknya pada Arif Siono.
Kaneko kali ini crossing lagi-lagi dan peluang berbahaya langsung berbuah gol balasan dari kepala Jajang Mulyana Jeger. Luar biasa penampilan Mitra Kukar sore hari ini. Ya, kita lihat bagaimana dalam sebuah break yang sangat cepat, umpan diagonal dari Obrich tadi dan mampu di crossing dengan sangat baik. Di sanalah Jajang datang. Sangat disayangkan konsentrasi pertahanan Persija lengah dalam situasi yang saya kira tidak terlalu sulit untuk mereka antisipasi. Kita lihat begitu bebasnya Kaneko memberikan umpan tanpa pressure dan sangat mudah sekali dikonversikan menjadi sebuah gol melalui heading yang sangat tajam dari Jajang Mulyana. Pergerakan yang luar biasa dari blind side seorang Ngurah Nanak nampaknya tadi begitu terukur, dan ini dia heading yang sangat tajam merubah keadaan 1-1. Terbungkamlah Gelora Bung Karno dan ini dia luapan ekspresi Simon McManamy. Ya, sangat disayangkan memang konsentrasi Persija yang sebetulnya sudah cukup baik di awal-awal permainan. Ya. Kali ini langsung hilang begitu sebuah umpan diagonal yang jauh tadi dari Obrich. Kemudian Kaneko masuk ke dalam, melakukan crossing. Semua pemain pun terperangah ketika dari blind side kita lihat Jajang tidak terkawal. Ya. Saya kira sebuah respon yang sangat positif dari Mitra untuk mengembalikan kembali kepercayaan diri mereka. Organisasi permainan mereka yang sempat agak goyang tadi lewat gol penalti Bambang Pamungkas. Sejauh ini pergerakan tanpa bola para pemain Mitra Kukar baik di lini depan dan di tengah sangat sempurna saya pikir. Betul. Arif Siono, Obrich dan juga Kaneko yang acap kali membantu dari posisi overlap, memberikan umpan berbahaya dan hampir saja kesalahan lini belakang lagi-lagi terjadi tadi. Iya. Isnan Ali nampaknya melakukan back pass yang cukup berbahaya tadi. Memang dalam situasi yang sangat berimbang seperti ini secara permainan, maka hanya tim yang sedikit membuat kesalahan yang saya kira lebih punya peluang memenangkan pertandingan. Precious kali ini melewati Obrich. Diberikan kepada Leo. Robertino Puliara. Cukup baik tadi kemampuan dari Robertino melakukan ball keeping. Ya. Body protection yang dilakukan oleh Robertino, kita ala Zidane ya. Bagaimana ia mampu mengecoh back andalan dari Mitra Kukar, yaitu Kaneko. Dan inilah salah satu momen penting mungkin bagi Joy Sorongan untuk menjaga gawangnya agar tidak terbobolkan kali ini. Karena memasuki menit-menit akhir babak pertama tentunya sangat berpengaruh bagi kepercayaan diri para pemain Mitra Kukar. Apabila harus tertinggal 2-1 menuju halftime babak pertama. Bambang Pamungkas dikawal oleh Isnan Ali. Duel memang selalu terjadi pada sore hari ini di antara dua pemain veteran ini. Ismet Sofia sudah lakukan menuju tiang jauh. Pedro Javier yang dituju tadi masih dapat diamankan. Fadil Sausu sangat baik pergerakan dari Fadil Sausu kali ini. Jajang first touch yang begitu apik. Lagi-lagi luar biasa kita lihat Jajang Mulyana. Sangat Spartan speed yang diperagakan. Cukup terbebas Arif Siono tadi. Belum bisa dimanfaatkan dengan baik tadi. Peluang bagi Mitra Kukar. Cepat sekali serangan balik Pedro Javier Vasquez. Coba melewati Pierre Yanka kali ini. Gagal Pierre Yanka. Lagi-lagi Pierre Yanka, keteteran. Nutmeg yang luar biasa Pedro Javier Vasquez. Dapat diamankan dengan bantuan Hamka Hamzah. Cukup mengejutkan apa yang diperagakan oleh Pierre Yanka beberapa kali. Betul. Tinggal mengamankan bola, justru dia berubah pikiran tadi. Iya, ini Pierre juga saya kira agak lupa bahwa dia tidak lagi segesit 3-4 tahun lalu ketika bersama Persija. Dan juga Arema. Dia memaksakan untuk duel 1 lawan 1 dengan Pedro. Dan untuk ketiga kalinya kalau saya tidak salah, Pierre Yanka kecolongan dalam adu cepat. Cukup berbahaya cara bertahan yang ditujukan oleh pemain senior dari Mitra Kukar. Sayang sekali. Offside nampaknya Octavianus. Ya, kita lihat Octavianus pun bergeser ke sektor kanan. Sepertinya memang konsentrasi tumpu serangan lebih difokuskan ke sektor kanan ataupun juga sektor kiri pertahanan dari Mitra. Di mana Pierre Yanka sering sekali terlambat dalam melakukan cover. Masih untung Hamka Hamzah tampil sangat fit pada laga sore hari ini sehingga dialah yang menjadi blocking terakhir bagi Mitra. Flick on header dari Jajang tadi, tidak ada pergerakan dari rekannya. Jatuh ke kaki Ngurah Nanak. Amarzuki lagi-lagi menguasai bola bagi Persija di lini tengah. Sebuah terupas pada Bambang Pamungkas, kita lihat mencari pergerakan rekan-rekannya. Baik sekali kali ini Pedro Javier Vasquez. One on one. Javier Vasquez. Tembakan langsung dari Pedro Javier Vasquez tadi.
Masih tepat mengarah ke pelukan dari Joyce Sorongan. Sebuah umpan yang sangat imajinatif saya kira tadi dari Bambang melihat pergerakan tanpa bola dari Pedro. Namun sayang sekali Pedro tidak cukup sabar untuk misalnya mencoba mengecoh Pierre Yangka yang tampak sudah kelelahan dan keteteran. Betul sekali. Oh, kembali terlepas sekali ini Jajang, namun sayang sekali sudah terjadi pelanggaran terlebih dahulu. Ya, cukup mengejutkan aksi yang diperagakan oleh Pierre Yangka di babak pertama ini. Pemain yang sudah pernah membela klub-klub di Liga Prancis, di Ligue 1 sebanyak ataupun selama 6 tahun berlaga di Ligue 1. Dia mengalami kesuksesan di klub Racing Strasbourg dan juga Sedan sebelum akhirnya berpindah menuju Istres dan juga Stade Tunisien. Dan ini dia nampaknya adanya sebuah pelanggaran dari Pedro Vasquez tadi terhadap Hamka Hamzah. Ya. Salah satu peluang terakhir mungkin bagi Mitra Kukar untuk melakukan ekspansi masuk menuju daerah pertahanan Persija. Tambahan waktu hanya 1 menit diberikan oleh Jerry Eli. Lemparan ke dalam bagi Mitra Kukar. Ya, inilah Keceng yang tidak biasanya kita lihat bermain sebagai starter. Ya. Karena dia spesialis pemain sub ya. Pemain pengganti yang sering membuat kontribusi signifikan di akhir-akhir laga. Tapi kali ini dia bermain sebagai pemain inti. Lemparan ke dalam oleh Kaneko. Dirga Lasut kali ini. Umpannya kembali berbahaya dan sebuah heading dari Ahmad Bustomi nampaknya. Cukup mengejutkan di mana Bustomi salah satu pemain terkecil di kotak penalti justru bisa memenangkan duel udara terhadap Precious tadi. Artinya memang intercept bola-bola crossing dari pertahanan Persija kurang begitu awas. Iya. Harus menjadi perhatian bagi Iwan Setiawan di tim talknya di halftime nanti tentunya. Iya. Dan gol dari Jajang tadi membuktikan bahwa memang ada masalah tanpa kehadiran Febriano di jantung pertahanan. Ya cukup menarik, Jerry Eli meniup peluit tadi. Menandakan akhir dari babak pertama, gol tercipta dari Bambang Pamungkas melalui titik putih dan dibalas oleh Jajang Mulyana melalui heading yang sangat luar biasa tadi. 1-1 kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.